Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan di awal tahun baru ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang sebenarnya sih tidak terlalu baru gitu ya. Tapi bagi sebagian Anda akan terdengar sebagai sesuatu yang baru. Apa itu? NFT. Non-Fungible Token. Non-Fungible Token. Apa itu NFT atau non-fungible token? Begini, sebelum saya bicara NFT atau yang non-fungible token ini, saya bicara dulu apa itu fungible. Oke? Begini, fungible atau sesuatu yang bisa dipertukarkan gitu aja ya, sederhananya. Itu berbicara mengenai sesuatu yang saya langsung ambil contoh. Sebuah benda yang tidak unik. Contoh, Anda punya uang 100.000 atau Anda punya 1 Bitcoin, Anda bisa tukar dengan 1 Bitcoin kan? Anda punya 100.000, Anda bisa tukar dengan 100.000. Nggak aneh kan? Atau Anda punya 100.000, Anda bisa pecahkan menjadi 2 lembar 50 ribuan. Atau 10 lembar 10 ribuan. Betul kan? Atau 5 lembar 20 ribuan. Artinya bisa dipecah-pecah. Artinya fungible token itu token yang bisa dipertukarkan dan bisa dibagi-bagi, bisa dipecah-pecah. Bitcoin pun bisa dipecah-pecah sampai bagian yang terkecil kan. Tetapi non-fungible token ini atau NFT sesuatu yang unik, yang tidak ada duanya, tidak bisa dipertukarkan. Kalau Anda misalnya ada orang titip Anda 100.000, kemudian Anda menghilangkan uang 100.000 itu, Anda bisa ganti dia dengan 2 lembar 50.000 kan, nilainya tetap sama. Ya, selama uang yang 100.000 itu bukan sesuatu yang yang dianggap sebagai wasiat atau keramat gitu. Oke. Tetapi kalau seseorang menitipkan Anda untuk menjagai anjing pudelnya, kemudian anjing pudelnya hilang, Anda nggak bisa itu beli anjing pudel langsung menggantikan anjing pudel yang hilang itu. Si pemiliknya akan tahu itu bukan anjing dia. Karena anjing dia yang pudel itu, cuman itu satu-satunya di dunia. Walaupun di dunia ada jutaan anjing pudel, tidak bisa menggantikan anjing pudelnya yang Anda hilangkan. Inilah non-fungible token atau NFT. Sampai sini sudah mulai jelas ya. Bedanya fungible dengan non-fungible token. Yang satu bisa dipertukarkan, bisa dibagi-bagi, bisa dipecah-pecah, sedangkan yang NFT non-fungible token tidak bisa dipecah-pecah, hanya ada satu di dunia. Oke, konsepnya dulu. Nah, non-fungible token itu berbicara mengenai sertifikat digital kepemilikan sesuatu benda. Nah, kebanyakan sekarang ini dipakai untuk benda-benda yang bersifat artistik. Nanti sebentar kita akan lihat, ya. Nah, di sini saya bisa ambil contoh juga, misalnya kalau sertifikat kepemilikan tanah Anda itu kan diatur oleh BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan kalau untuk kepemilikan NFT ini tidak diatur oleh server yang terpusat. Dalam hal ini dia mengandalkan blockchain. Biasanya dia menggunakan blockchain Ethereum. Ya, Ethereum. Nah, disitulah di blockchain Ethereum itu tercatat kepemilikan Anda atas sebuah benda seni. Nah, nanti sebentar saya akan bicara mengenai benda seninya apa, Pak.
gitu. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari NFT ini, ya? Nah, ini yang sekarang yang sedang banyak dimanfaatkan oleh mereka yang bergerak di bidang seni. Jadi kalau Anda yang mungkin artis, graphic designer, pelukis, pembuat film, ya. Kalau di luar negeri sudah mulai menggunakan NFT ini untuk menjual karya-karya seninya. Ya, mereka menjual karya seninya dengan NFT ini. Dan Anda bisa berinvestasi dengan NFT ini. Saya ambil contoh, gini saja ya. Kita bicara di dunia nyata dulu ya, sebelum masuk ke dunia seni yang memanfaatkan NFT. Misalnya lukisan Mona Lisa. Di dunia yang asli cuma satu. Memang ada banyak orang yang mencoba membuat yang palsunya, tetapi yang aslinya cuma satu. Anda bisa saja mendapat print out cetakan lukisan Mona Lisa, bahkan Anda print, Anda tempel di kantor Anda, tetapi itu bukan yang asli. Yang aslinya harganya tak ternilai. Ya. Kemudian lukisan Basuki Abdullah misalnya, ya. Yang asli ya cuma satu. Mungkin banyak orang yang akan mencoba membuat lukisan palsunya, tetapi yang asli cuma satu. Ya, dan itu harganya juga sangat mahal. Ya. Orang bisa mendapatkan print out dari lukisan Basuki Abdullah, kemudian dia tempel di dinding kantornya, tetapi itu bukan asli. Yang aslinya harganya, waduh, mahal sekali. Oke? Nah, menariknya, sekarang orang menjual karya seninya, ya seperti tadi lukisan, bahkan film pendek, ya dalam bentuk digital, yang kemudian dibeli dengan NFT. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau cuman karya digital, terus dibeli, ya harganya mahal, terus apa nggak salah itu? Ya sebenarnya kalau pertanyaan itu sama dengan begini. Kalau Anda pencinta seni, Anda beli lukisan Basuki Abdullah yang harganya mungkin sudah puluhan miliar, misalnya. Orang kalau yang nggak ngerti seni akan bertanya dong, nggak salah kamu beli lukisan begini aja 10 miliar, misalnya. Tetapi bagi orang yang menyukai seni, memiliki lukisan Basuki Abdullah adalah sesuatu buat dia. Karena cuma ada satu di dunia. Maka walaupun mungkin dia mengeluarkan uang, ini mungkin ya, contoh saja, 10 miliar tidak ada masalah buat dia. Yang mana di kemudian hari bisa saja lukisan yang dia beli 10 miliar nanti dia bisa jual 20 miliar. Ya. Dan tentu saja artisnya dalam hal ini pembuat lukisannya Basuki Abdullah yang sudah tiada, yang membuat lukisan itu semakin mahal. Nah, tetapi orang-orang bertanya, iya Pak, tapi itu kan lukisan asli Pak. Tapi ini suatu GIF file, ya, file digital, ya, benar-benar file digital dijual dengan harga mahal. Padahal file digital itu kan bisa di-copy. Nah, mereka berargumentasi, betul Anda bisa copy, tapi itu kan bukan asli. Yang asli itu ada sertifikatnya, disertifikasi dengan NFT tadi, ya, dan hanya satu. Nah, itu sama aja Anda punya gambar yang asli berbanding dengan gambar digital yang kopi palsu. Nah, ini memang agak sedikit agak beda gitu ya dengan kalau Anda mengkoleksi lukisan asli. Nah, gambar atau lukisan atau video atau film digital, ya, itu bisa saja di-download orang. Tapi mereka berkilah, itu kan hasil download Pak, hasil copy. Yang asli kan tetap milik saya gitu ya. Ya tapi biarkan saja gitu ya. Nah pertanyaannya, apa keuntungan NFT ini buat artis atau pelukis atau pembuat film video? Iya, mereka bisa menjual hasil-hasil karya digitalnya melalui pasar. Contoh yang terbesar adalah OpenSea. OpenSea, Anda masuk saja OpenSea, ya. Di situ Anda bisa menemukan sejumlah karya-karya digital yang dijual, yang dilelang. Harganya, waduh, mahal-mahal gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ada satu
Gambarnya aslinya formatnya GIF ya. Dia sebenarnya bergerak-gerak. Cuman di sini saya tidak tampilkan dalam bentuk bergerak-gerak. Ini karya seorang yang bernama Trevor Andrew, Gucci Ghost, setan Gucci. Karena ini mengambil logo Gucci ya, suatu produk gitu ya. Nah, Gucci Ghost ini ya pernah laku $3.600. Padahal cuman GIF, gambar yang cuman bergerak-gerak sedikit gitu ya. Dulu terjual $3.600 alias 51 juta rupiah lah kira-kira. Sekarang pemiliknya nih, padahal ini kan sudah berhasil saya copy kan, walaupun tidak saya tampilkan dalam bentuk asli yang bergerak. Sekarang ini sama pemiliknya mau dijual $16.300 alias 231 juta. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang beli. Nah ini kan menarik ya. Ada orang mengkoleksi GIF seperti gini dengan harapan nanti bisa dijual lagi. Ya mudah-mudahan bisa dijual. Nah ini ada resiko juga. Kalau Anda berinvestasi di NFT, Anda beli barang seperti ini, kalau lain kali nggak ada orang yang mau beli bagaimana? Ya sudah, itu jadi milik Anda selamanya, yang kayak Anda pasang lukisan yang sudah Anda beli mahal gitu. Ya Anda nikmati sendiri gitu ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian ada contoh animasi kucing, disebutnya Nyan Cat ya. Nah aslinya juga bentuknya formatnya GIF, itu kucingnya lari-lari, cuman di sini saya taruh yang statis. Anda tahu harganya berapa? Untuk file digital GIF seperti ini $600.000 alias 8,5 miliar rupiah. 8,5 miliar rupiah ya. Nah inilah kolektor benda-benda seni digital. Nah mungkin dia membantu kali ya, membantu si pembuat GIF ini ya. Tapi saya nggak tahu apakah dengan dia beli ini nanti dia mau jual lagi, ada yang mau beli di atas harga 8,5 miliar, I don't know ya. Kemudian ada lagi game, ini termasuk game top 10 NFT games. Game NFT yang ngetop gitulah ya, masuk dalam kelompok top 10. Wavedux. Nah, Wavedux ini singkatnya saja ya, ini game kerajaan bebek, bukan kerajaan bebek dungu. Yang mana kalau Anda masuk, kalau tidak salah pertama kali Anda harus bayar $25 gitu ya. Lumayan sih ya. Kemudian nanti di situ Anda bisa menghasilkan berternak bebek dan bisa menciptakan bebek-bebek yang unik. Nah, di situ bisa Anda koleksi dan bisa Anda jual bebeknya. Ya. Nah, salah satu bebek yang genrenya Elon Musk kira-kira yang seperti ini, Anda mau tahu harganya berapa? Sekitar kalau dirupiahkan 2 miliar. Cuman gambar seperti ini, bebek yang dihasilkan dari permainan The Wavedux. 2 miliar rupiah. Bebek 2 miliar. Ya, padahal cuman hasil ternak digital gitu, harganya 2 miliar. Ya kalau Anda suka koleksi begini nanti untuk dijual lagi ya silakan Anda berinvestasi. Tapi kalau ada yang beli, kalau nggak ada yang beli ya udah Anda diemin sendiri itu bebeknya. Oke. Kemudian ada lagi, nah ini menarik nih. Ada video 50 detik ya yang dibuat oleh Grimes ya. Ini laku $390.000 alias 5,5 miliar. Nah di sini saya memberanikan diri, saya upload yang aslinya. Bukan asli sih, ini copy. Yang aslinya dimiliki sama orang yang sudah beli 5,5 miliar. Tetapi saya masih bisa display gitu ya di konten YouTube saya ini. Mari kita lihat yang berharga 5,5 miliar ini.
Oke, tadi Anda sudah lihat videonya yang buatan Grimes ya. Itu laku 390.000 US dollar alias 5,5 miliar rupiah. Padahal ini videonya saya copy dan saya bisa masukkan ke konten YouTube saya kan. Tapi kan orang bilang, tapi itu kan nggak asli Pak. Yang asli yang sudah beli 5,5 miliar. Tapi ini kan digital, bisa saya copy. Tapi bingung ya, ada yang mau beli 5,5 miliar. Oke? Saya nggak tahu nanti dia mau jual lagi berapa. Nah ini terakhir kita lihat contoh video singkat juga dibuat oleh Bepi. Wah ini lebih mahal nih. Ini 6,6 juta dolar lakunya. Sekitar 94 miliar rupiah. Iya 94 miliar rupiah. Bahkan dilelang oleh Christie. Waduh, Christie jangan main-main tuh. 94 miliar. Kita lihat ya video singkatnya yang laku 94 miliar rupiah. Ya, 94 miliar rupiah. Saya nggak tahu nanti ini yang sudah beli video digital ini mau jual ke siapa lagi. Nah, terserah Anda boleh setuju atau tidak setuju. Saya masih berpikir-pikir ya, kok mau ya orang beli video singkat segini 94 miliar rupiah, padahal ini saya sudah bisa copy ke komputer saya gitu. Nah dia mengklaim, tapi kan yang pemegang aslinya saya. Ya oke lah, ya nanti Anda jual lagi saja sama orang yang mau beli lebih tinggi. Siapa tahu ada yang mau beli 150 miliar, ya kan? Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya betul bahwa NFT ini secara teknologi memberikan kesempatan para orang-orang yang bergerak di bidang seni, yang membuat lukisan, yang membuat film, video, dan apapun itu, untuk menjual karyanya menggunakan teknologi digital NFT ini. Yang mana pembelinya mendapatkan sertifikasi digital yang menyatakan keaslian dari produk digital itu, ya. Walaupun masih menjadi kontroversi, tetapi ternyata pasarnya ada gitu. Dan beberapa di antaranya menggunakan ini sebagai investasi katanya. Saya beli ini video, siapa tahu nanti saya bisa jual lagi. Toh kayak yang terakhir tadi 94 miliar aja dibeli sama orang, ya. Nah, cuman Anda punya uang berapa gitu untuk investasi di NFT ini, ya. Kita lihat juga nanti metaverse yang sedang digaungkan oleh Mark Zuckerberg, kemungkinan besar juga akan memakai NFT sepertinya. Misalnya dia menciptakan sebuah lahan itu dijual ya secara digital. Kemungkinan dia juga pakai NFT nantinya. Yang mana nanti tanah yang sudah dibeli oleh orang bisa dibeli lagi, diperjualbelikan. Itu kan sertifikasi digital istilahnya, ya tokennya itu. Oke, jadi kira-kira itu supaya bisa memberikan pemahaman yang mendasar mengenai bedanya fungible token seperti rupiah, dolar, bahkan Bitcoin dengan non-fungible token NFT yang unik, yang tidak bisa dipecah-pecah, yang tidak bisa dipertukarkan dengan barang yang sejenis karena cuma ada satu gitu. Oke? Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.